Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Ia senantiasa hadirkan dalam kehidupan kita. Kita boleh senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Terkhususkan pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama diperjumpakan dalam renungan harian 7 Mei 2022. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bersama-sama pada hari ini kami mau bersyukur lewat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami yang terbatas ini Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas kami, sehingga firman ini boleh kami pahami dengan baik dan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Yehezkel, pasal 28 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26, firman Tuhan, nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Sahabat renungan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memihak umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kira-kira mengapa Tuhan hanya memilih bangsa Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel? Sekalipun kita ketahui bahwa bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Dalam kitab Perjanjian Lama, diketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak setia. Mereka adalah bangsa yang lebih sering memberontak daripada taat dan setia kepada Allah. Dalam pembacaan kita, kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi keadilan, Allah memakai bangsa Sidon untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan tidak hidup tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya. Demi kekudusannya, demi namanya dan juga demi kekuasaannya, serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya.
Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan juga namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sesungguhnya Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menasehati, menegur, menghukum, dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah itu setia pada janjinya. Allah itu setia kepada orang-orang yang telah Ia pilih. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih pemeliharaan dan juga kesetiaan Allah. Ketika mungkin kita berada dalam pergumulan yang berat, mengalami penderitaan yang terus-menerus, akan tetapi sebaliknya, kita juga mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Namun perlu kita ketahui bahwa rancangan dan otoritas pemilihan Allah ini sungguh tak terselami dan tidak terduga oleh pemikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Percayalah senantiasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya, kami yakin lewat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami mau meyakini bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, entah sukacita ataupun duka cita Tuhan, kami yakin bahwa segala sesuatunya telah Engkau rancangkan sebaik mungkin untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh yakin bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sekiranya kami boleh percaya Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Bersama-sama kami saling mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada. Untuk orang tua yang sudah lanjut usia, Engkau senantiasa menopang kehidupan mereka. Engkau meyakinkan mereka agar mereka tetap senantiasa bersukacita di dalam masa tua mereka, dan tetap yakin bahwa meskipun di dalam masa tua ini penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Engkau jaga, berikan kekuatan dan kesabaran senantiasa kepada mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, Engkau yang senantiasa juga menyertai mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan kepada mereka, agar dapat menjalani serta menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga hasil dari kerja keras mereka boleh mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang terkasih. Kami yakin Engkau yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, bahwa Engkau adalah pengharapan kami di tengah duka cita kami. Bagi yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau kuatkan, berikan kesabaran kepada mereka, agar boleh menghadapi serta melewati penyakit yang mereka derita. Dan Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada mereka, dan nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Untuk jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia, terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah ini. Biarlah ya Tuhan, di pertambahan usia ini kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin takut akan Engkau. Untuk setiap berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami tetap bersyukur Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk mengelolanya dengan baik, dan kami pun boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang kekurangan. Untuk anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dan juga masa muda, Engkau yang menuntun kami agar boleh semakin bertumbuh, semakin takut akan Engkau, dan boleh diberikan ketekunan agar dapat dengan taat menyelesaikan pendidikan kami, dan boleh menjalani masa muda kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk setiap pergumulan dunia,
Untuk setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami menghadapi dan melewati semuanya. Untuk setiap rencana kami Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya, Engkau yang setia senantiasa agar kami boleh menjalani rencana ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat kepada mereka agar boleh memimpin kami senantiasa dalam keadilan, agar bangsa dan negara ini senantiasa berada dalam persatuan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap pelayanan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang boleh senantiasa menguatkan kami. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampuni segala dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.